Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Kamis malam Jumat 11 November 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh wa Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan juga Aqidah Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka pada kesempatan pelajaran pada kesempatan malam ini, di malam ke-7 dari Rabiul Akhir, kita masuk kepada Umdatul Ahkam dari Kitabis Shalah tentang bab salat berjamaah, kewajibannya dan keutamaannya. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam, di bab shalah atau di kitab as-shalah, babu fadli salatil jamaah wa wujubiha, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kumpulan hadis-hadis yang membahas tentang hukum salat berjamaah dan juga kewajibannya. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa salat 5 waktu itu adalah rukun dari Islam, dan hadisnya telah terulang, hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa aqimus shalah, bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua membangun salat. Dan permasalahan membangun salat ternyata prakteknya di dalam syariat Islam di saat Nabi diperintahkan sholat berjamaah, maka perintah ini datang di Isra wa Mi'raj. Sudah hijrah apa belum? Isra wa Mi'raj, sebelum hijrah. Maka diperintah oleh Allah mulai dari 50 kali sholat, dan disuruh kembali oleh Musa alaihi salam karena umatmu tidak akan pernah mampu. Maka dari 50 diturunkan dan diturunkan dan diturunkan, akhirnya menjadi 5 kali sholat. Dan sahih apa yang diucapkan oleh Musa alaihi salam bahwa umatmu tidak akan mampu 50 yang pertama. Karena sekarang prakteknya 5 kali sholat saja, orang yang mendengar adzan dan dia di kebun sawitnya, orang yang mendengar adzan dan dia di kantornya, orang yang mendengar adzan dan dia di kampusnya, maka mereka sulit untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka bagaimana dengan 50? Maka prakteknya di Madinah, setelah Nabi leluasa berdakwah, mempunyai wilayah teritorial sendiri, seperti kumpulan kaum muslimin, dan gambarannya seperti kita di sini di Ma'had, orang-orang yang tinggal di sini alhamdulillah ahli sunnah, melaksanakan kegiatan Islam dari belajar, mengajar, sholat berjamaah, apa saja. Maka begitupun Nabi di Madinah. Maka disyariatkan sholat yang 5 waktu itu ternyata berjamaah, bukan sholat masing-masing di rumahnya. Maka permasalahan sholat berjamaah dari kewajibannya terdapat di dalam ayat Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah an-nabawiyah yang as-sahihah. Di antaranya seperti yang akan disebutkan di dalam matan Umdatul Ahkam ini. Adapun pendalilan di dalam ayat Al-Quran, pertama di dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atau zakah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin.
maka tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat. Dan disebutkan tegakkan sholat ini warka'u ma'arraqiin. Kalian sholat ruku di masjid bersama orang-orang yang sholat. Maknanya shollu ma'al musallin. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku, berjamaah, bukan di rumah-rumah kalian. Itu yang dipahami dari syar'i. Dan juga di dalam ayat yang lain diturunkan oleh Allah tentang salatul khauf. Maka Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifah minhum ma'ak liyahudu aslihatahum. Maka disyariatkan di dalam salat khauf. Di dalam Al-Qur'an disebutkan salat khauf, maknanya di saat kaum muslimin berjihad, dari 300 orang yang berjihad, datang waktu sholat asar terutama, karena duhur dan asar dijamak. Maka melaksanakan satu sholat yang dijamak duhur dan asar dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjamaah pula. Maka jadikanlah sholat berjamaah satu taifah dalam keadaan sholat, sujud dan ruku, dan ta'ifah kelompok yang lain menghadap kepada musuh membawa senjata. Turun ayat sholat dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan jihad ini, dalam keadaan berjamaah. Maka di sini tidak ada uzur bagi yang di rumah mendengar adzan untuk tidak datang. Karena apa? Karena dalam keadaan takut pun, dalam keadaan peperangan di medan jihad, yang bisa saja sniper-sniper musuh itu akan menembaki kita, atau mereka akan menyerbu pos-pos kita, maka di zaman Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan khauf, dan prakteknya dalam keadaan berjamaah. Maka sholat khauf dalam keadaan berjamaah, maka dalam keadaan aman, tentram, jaya, raya negara NKRI ini yang patut kita syukuri, dalam keadaan jaya raya, aman, tentram, maka wajib bagi kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Maka ini pendalilan dari dua ayat tentang sholat berjamaah. Dan pendalilan-pendalilan yang lain nanti akan kita sebutkan di dalam hadis. Maka sholat berjamaah dia yang rajih adalah wajib. Pendapat Abu Hanifah mengatakan bukan wajib tetapi sunnah muakkadah, maka ucapannya tidak benar. Yang benar adalah sholat berjamaah wajib dengan pendalilan dalil-dalil Al-Quran yang kami sebutkan. Adapun pendalilan hadis, maka kita akan masuk kepada hadis tersebut. Kita masuk kepada hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala salatul jamaah afdal min salatil fardhi bis'abi wa isrina darajah. Di dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Disebutkan bahwa salat berjamaah maknanya seseorang salat berjamaah baik di masjid, dan itu wajib. Atau misalnya dia terlambat ataupun hujan, maka disyariatkan salat di rumah juga berjamaah. Maka di hadis disebutkan salatul jamaah afdal min salatil fardhi. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat munfaridan, berkesendirian. Disebutkan di sini tingkatannya bisab'i wa isrina darajah, 27 derajat. Maka di sini menjadi pendalilan bagi keutamaan sholat berjamaah secara mutlak, baik di masjid ataupun di rumah. Maka jika ada hujan, diberikan rukhsah untuk sholat di rumah, di mana al-muadzin mengucapkan as-sholatu fi buyutikum, dan di riwayat as-sholatu fi rihal, as-sholatu fi rihalikum.
Maka hadis-hadis ini sahih dari Ibnu Abbas di Sahih Al-Bukhari dan di Ashabus Sunan, juga disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka dengan lafaz seperti ini diberikan rukhsah bagi orang yang ada di rumah untuk sholat tidak ke masjid karena hujan. Dan di saat dia melaksanakan sholat di rumah, ada istri dan anaknya, sholat berjamaah masuk kepada keumuman hadis ini. As-sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi. Sholat berjamaah baik di rumah, tidak apa-apa. Ataupun di musim pandemi COVID-19, maka kita melaksanakan sholat di rumah misalnya, karena tersebarnya penyakit di masjid-masjid dengan berkerumun manusia, maka tidak apa-apa berjamaah masuk kepada keumuman ini. Lebih baik daripada 27 tingkatan bagi orang yang sholat berkesendirian. Hadis ini hadis berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah. Maka ini dari rahmat Allah Jalla wa'ala kepada kita, di mana Allah jika mewajibkan suatu perkara, maka Allah juga menciptakan keutamaan-keutamaannya agar orang-orang yang melaksanakan kewajiban mendapatkan kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Maka perkara seperti ini banyak. Di dalam ayat Al-Quran pun banyak. Seperti contohnya, perintah untuk bertakwa. Bertakwa itu wajib. Menjauhi larangan-larangan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah, wajib. Tidak cukup dengan itu. Allah memberikan keutamaan seperti di dalam ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah wajib. Melaksanakan perintah wajib. Menjauhi larangan yang haram-haram dan kesyirikan dan kekufuran dan kebid'ahan wajib. Maka di saat seseorang melaksanakan ketakwaan, Allah berikan kenikmatan, keutamaan di dunia apa? Semua solve problem diberikan kepada orang ini. Jika dia terlilit hutang akan diberikan kemudahan. Jika dia bermasalah dengan istrinya dan anak-anaknya, dengan ketakwaan akan dimudahkan. Jika dia bermasalah karena ditimpa penyakit ataupun anak istrinya sakit keras dan sebagainya, maka dengan ketakwaan diberikan solve problem. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di dunia Allah memberikan semua jawaban dari permasalahan-permasalahan. Tidak cukup dengan itu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia hitung-hitung, tidak pernah dia duga-duga dari tijarahnya. Hari ini menjual es teler diduga akan laris manis mungkin 500.000. Ternyata dia mendapatkan 1 juta. Dari mana? Dari orang yang membeli semua dan diberi 1 juta misalnya. Yang jelas dia mendapatkan perkara yang tidak dia duga-duga karena ketakwaan ini. Ini contoh. Kembali kepada contoh yang lain misalnya. Orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Melaksanakan amal-amal soleh bisa jadi wajib seperti sholat, puasa Ramadan, membayar zakat, amal-amal soleh yang wajib. Bisa juga amal-amal soleh yang mustahab, sholat, nawafil, sholat tahajud, sholat duha, dan yang lainnya dari amal-amal soleh. Maka orang-orang yang melaksanakan amal soleh yang wajib ataupun yang sunnah, melaksanakannya, mendapatkan keutamaan juga di sisi Allah, maka ini pun dari rahmat Allah kepada kita. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan, Man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanujziyannahu ajrahum. Maka di dunia Allah memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Allah memberikan kehidupan di dunia, rezeki yang lancar, anak-anak yang banyak. Maka semua yang dia butuhkan Allah berikan. Karena dia melaksanakan amal-amal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Kemudian
Begitupun dalam permasalahan ini, di mana kita mempelajari dari ayat Al-Quran tadi, warka'u ma'ar raki'in, dan juga di dalam sholat khauf, melaksanakan sholat itu berjamaah di masjid, maka Allah juga memerintahkan nabinya untuk memberikan hadis ini. Apa keutamaan bagi orang-orang yang sholat berjamaah? Maka sholat berjamaah wajib juga diberikan keutamaannya, dia lebih baik 27 derajat daripada orang yang sholat sendirian. Maka kesimpulannya hadis ini barakallahu fikum, tidak ada pendalilan untuk permasalahan sholat itu, yakni berjamaah itu wajib ataupun tidak wajib. Namun di sini beristidlal kelompok Abu Hanifah dari hadis Abdullah bin Umar. Di sini kan disebutkan keutamaan 27 rakaat, 27 derajat daripada orang yang sholat sendirian. Kata Abu Hanifah, nah makanya sholat berjamaah itu bukan wajib, tetapi dia lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat sendiri dapat 1 derajat, sholat berjamaah 27 derajat. Paham? Ini dari pendalilan kelompok Abu Hanifah, kita katakan pendalilannya sangat lemah. Beristidlal dengan hadis keutamaan untuk membantah kewajiban. Maka di sana ada hadis-hadis tentang kewajibannya. Mana? Kita baca hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Maka di hadis yang kedua, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Salatu rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina dhi'fan." Maka di dalam hadis ini dari Abi Hurairah yang muttafaqun alaih juga, bahwa salat seseorang berjamaah lebih baik daripada salat seseorang di rumahnya ataupun di pasarnya, maknanya di kiosnya seperti itu, berkesendirian, maka mempunyai keutamaan 25 kali lipat. Wadhalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu ila shalah lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Maka di sini membahas sedikit tentang keutamaan salat berjamaah juga. Tadi salat berjamaah keutamaannya 25 ataupun 27 derajat yang pertama, dan yang kedua, jika seseorang ingin salat berjamaah di masjid dan mendapatkan wudu yang sempurna, setelah wudu yang sempurna, fa'asanal wudu, kemudian dia keluar ke masjid, maka la yukhrijuhu ila shalah, tujuannya memang ke masjid untuk salat berjamaah, tidaklah dari langkah-langkahnya itu lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah satu langkah kecuali mengangkat derajatnya. Dan satu langkah lagi hutta anhu biha khati'ah, digugurkan dosanya. Subhanallah. Lihat kenikmatan salat berjamaah. Mendengar adzan, pergi ke masjid, selain mendapatkan 27 derajat, di riwayat 25, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, di saat dia berjalan, langkah pertama meninggikan derajat dia di pandangan manusia. Maka antum lihat orang-orang yang bertakwa secara umum, kita tidak melihat kepada manhajnya yang jelas, orang ini salat berjamaah, baik jamaah tabligh, baik sufi, baik iya dan billah, khawarij ataupun syiah, mereka salat berjamaah dengan kelompoknya, menurut pandangan orang awam biasa, Masya Allah, salat di masjid. Ditinggikan derajatnya dari status sosialnya. Dan yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Namun masalah ini tentunya jika dia seorang yang muwahhid dan bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala tersebut dengan baik, karena kelompok firaq ad-dhalah yang tadi kami sebutkan, khawarij, sufi, syiah, mereka akan di api neraka. Seperti hadis yang banyak dari Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abi Umamah, dari Anas, bahwa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar, semuanya di api neraka kecuali satu yang selamat di surga. Kesimpulannya,
Di sini orang yang sholat berjamaah mempunyai keutamaan yang kedua apa? Saat melangkah ditinggikan derajatnya. Di saat melangkah lagi diampuni dosa-dosanya. Maka terbayang 5 kali dia sholat berjamaah di masjid. Pulang pergi, dalam keadaan diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya. Diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya. Kenikmatan atau tidak? Jelas kenikmatan dari Allah. Maka bersyukurlah ya ibadah Allah. Dan sadari ibadah ini. Awas, kita dulu juga thalabul ilm dan tinggal di masjid. Kita tinggal di tempat Syekh Mukbil di bawah masjid. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu adalah ibadah dijadikan rutinitas. Bangun, salat fajar. Kadang-kadang tidak ada di hati kita bersyukur kepada Allah dibangunkan salat fajar ataupun diberikan kemudahan untuk ibadah. Maka sadari, di saat kita dimudahkan di ma'had ini untuk melaksanakan salat tahajud, karena antum adzan awal jam 4, bangunlah salat tahajud. Kemudian bersyukur dimudahkan setelah itu salat fajar berjamaah. Kemudian bersyukur dari jam 5 sampai jam 6 tidak ada yang tertawa, tidak ada yang bicara, tidak ada yang termenung, tidak ada yang ngantuk sampai jam 6 menghafal. Itu kenikmatan. Karena kami di sini pun berharap seperti itu. Namun di rumah ada yang nunggu. Pingin di sini. Karena dari dulu kita coba yang namanya menghafal waktu fajar itu sangat cepat dan jelas. Namun di rumah ada yang nunggu untuk murojaah bersama. Alhasil syukuri itu. Kemudian setelah itu salat duhur. Setelah salat duhur belajar sampai jam 2. Setelah salat asar belajar sampai jam 5. Setelah salat maghrib sekarang belajar sampai jam sekitar 8 atau 8 lebih atau 8 kurang. Maka bersyukurlah. Jangan antum seperti terbiasa menjadi tidak terasa kenikmatan ibadah dan seperti suatu sistem. Bangun, sholat, fajar, kemudian sistem. Ba'da duhur belajar dan seterusnya. Tidak. Rasakan bahwa ini adalah kenikmatan dari Allah. Maka di sana orang-orang banyak yang ingin seperti kita. Banyak yang belajar-belajar online itu menulis SMS kepada kita, oh bagaimana kehidupan di sana? Ingin kami tinggal di sana, namun ada pekerjaan. Namun kalau pindah ke sana harus membuka pekerjaan baru, bla bla bla. Banyak sekali. Maka antum di sini diberi oleh Allah kenikmatan yang besar, harus disyukuri. Maka kembali kepada hadis Abi Hurairah tentang kewajiban dan keutamaan sholat berjamaah. Maka setiap langkah diampuni dosa dan setiap langkah diangkat derajat. Selain itu apa? Ada lagi. Fa'idha sholat lam tazalil malaikatu tusolli alaih madama fi musallah. Madama fi musallahu. Allahumma sholli alaih. Allahumma gfir lahu. Allahumma arhamhu. Maka ini juga dari keutamaan yang ketiga. Di saat selesai dari sholat, dan tentunya berjamaah, karena kisahnya dia masih duduk di tempatnya di masjidnya, maka terus-menerus di saat dia belum hadas dan masih duduk di tempat dia sholat, maka para malaikat mendoakan dia. Tidak tanggung-tanggung doanya. Pertama, Allahumma sholli alaih. Yang kedua, Allahumma gfir lahu. Yang ketiga, Allahumma arhamhu. Lihat. Didoakan malaikat di saat duduk, selesai sholat berjamaah, di saat kita sibuk berzikir dan sebagainya, maka malaikat-malaikat mendoakan, Allahumma sholli alaihi, wahai Allah, berikanlah salawat kepadanya, maknanya salam kepadanya, dan ampunilah dosanya, dan rahmatilah dia. Maka orang yang duduk di masjid setelah sholat berjamaah, malaikat-malaikat mendoakan. Lihat keutamaannya sangat besar. Dan selain itu, wala yazalu fi salatin man tadara shalah. Maka dia dihitung mempunyai pahala salat di saat dia menunggu kepada salat yang lain. Maka seperti kita di sini,
selesai dari sholat maghrib, kita menunggu sholat isya. Maka daripada hanya sekedar menunggu dan menunggu, kita memberikan kajian. Maka kita dalam keadaan ar-ribat, dalam keadaan menunggu seperti di medan pertempuran. Menunggu musuh, jika ada yang menyusup, maka kita bidik, kita sniper. Maka begitu pun di sini. Disebutkan di dalam hadis, la yazalu fi salatin man tadara shalah. Dan dihitung orang-orang yang di masjid itu di saat dia itu menunggu kepada sholat yang berikutnya, mau pulang ke rumah tanggung, agak jauh rumahnya juga, mendingan di masjid, maka membaca Al-Quran, atau berzikir di masjid, atau jika ada majelis taklim, ikut majelis taklim sampai isya, seperti kita sekarang di sini. Maka wallah ini kenikmatan yang besar. Apa pahalanya? Maka dia dihitung dalam keadaan sholat. Berarti kita dalam keadaan menuntut ilmu, menunggu waktu sholat isya, disebutkan la yazalu fi sholatin man tadara as-sholah. Maka dia dihisab dalam keadaan sholat di saat dia menunggu waktu sholat isyanya. Menunggu waktu sholat, maka sebetulnya permasalahan ini bersifat umum, tidak mesti menunggu maghrib kepada isya. Juga seperti orang-orang yang mendengar adzan zuhur. Maka dia mendengar adzan zuhur bersegera, berwudu dan berjalan. Dia melangkah kecuali dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Kemudian setelah itu dia sampai di masjid, melaksanakan sholat, dan dia menunggu sholat berjamaah, masuk juga. Karena di sini bersifat umum. Di mana disebutkan, wala yazalu fi sholatin. Maka dia itu terus-menerus dihitung dalam keadaan sholat, man tadaras sholat. Selama hatinya menunggu waktu sholat. Maka saudara-saudara kami, yang kami inginkan kebaikan, di saat kalian mendengar adzan duhur, adzan asr, maka jangan main-main. Yang satu adzan, yang satu masih main-main di kamar, di sakan, di masjid. Cepat berwudu, kemudian sholat. Dari nafilah, sholat sebelum asar 2 rakaat atau 4 rakaat, sholat sebelum duhur 2 rakaat atau 4 rakaat, sholat sebelum maghrib 2 rakaat, sampai datang imam, maka dia menunggu sholat itu dalam keadaan dihitung sholat. Begitupun sholat fajr. Adzan awal, bangun, melaksanakan sholat, maka tidak rebutan di WC. Kemudian setelah itu terus menunggu, ada yang adzan yang kedua, melaksanakan sholat 2 rakaat dan menunggu imam, maka dihitung dalam keadaan sholat. Tamam? Mulai dari sekarang, alhamdulillah, santri-santri di sini tidak ada yang masbuk, kecuali mungkin ada sesuatu, karena yang masbuk kita pukul. 1 rakaat 2 pukulan. Masbuk 2 rakaat 4 pukulan. Bukan apa-apa, bukan kita haus pukulan. Tetapi mendidik kalian agar kalian menjadi memanfaatkan waktu-waktu terutama antara sholat. Lihat bagaimana keutamaannya. Mendatangi masjid sebelum iqamati sholat. La tazalu sholatan, maka dihitung la yazalu sholatan, dihitung dalam keadaan sholat selama dia menunggu sholat. Menunggu imam datang, dia membaca Al-Quran, murajaah hadis yang akan di-store nanti, dan sebagainya, dihitung dalam keadaan sholat. Maka jangan waste the time. Maka kita tidak suka ada yang masbuk, menandakan bahwa tadi ada adzan, kemudian menunggu di antara adzan, dia dalam keadaan lalai. Lari-lari, di kamarnya, disakan, dan sebagainya. Kemudian di saat iqamati sholat, dia baru pergi berwudu. Akhirnya ketinggalan 1 rakaat dan kena pukulan. Maka alhamdulillah di sini tidak ada dari ikhwah yang menyia-nyiakan waktu sehingga yang masbuk. Dan insya Allah kedepannya para bapak-bapak yang tinggal di ma'had tidak ada yang masbuk. Siap dipukul juga. Siap Abu Nasr? Hah? Abu Khaulah siap? Abu yang lainnya, Abu Bahrum kalau sudah jadi rumahnya. Karena seperti biasa, syaitan itu dia akan menjauhkan manusia dari keutamaan, akhirnya keutamaan sholat berjamaah yang sudah wajib itu pun
hilang 2 rakaat. Masih qomat, tar dulu, baru adzan. Sudah qomat sekarang baru wudu, baru jalan. Maka ketinggalan 2 rakaat cuek biasa. Banyak di masjid-masjid bahkan ahli sunnah. Dan ternyata mereka yang masbuker, para gembong-gembong ma'had tersebut. Maka ini sangat disayangkan. Kita tutup hadis kita dengan hadis yang setelahnya tentang kewajiban dari sholat berjamaah. Dari Abi Hurairah juga, inna asfala shalah alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Maka faedah dari hadis ini disebutkan sholat yang paling memberatkan orang-orang munafik, sholat isya dan sholat fajar. Kenapa ya Aba Khawlah? Alhamdulillah Abu Khawlah dari awal sampai akhir kayaknya pakai Telkomsel. Hidup terus. Kuotanya lagi baru beli. Al-muhim, kenapa bagi orang-orang munafikin? Karena orang-orang munafikin tidak ada iman. Dan mereka sholat itu untuk dilihat manusia. Agar tidak ditebas leher mereka. Karena tidak sholat kafir. Berarti kamu munafik. Seperti itu. Dan mereka kaum muslimin sudah mengetahui orang-orang munafik. Namun tidak bisa karena mereka melaksanakan sholat. Dan sholat isya dan sholat fajar karena mereka tidak ada iman. Dalam keadaan gelap, dalam keadaan kedinginan. Apalagi sholatil isya, sholatil atamah jam 9, jam 9.30. Maka gelap dunia. Dan di sini kesempatan bagi mereka untuk mencuri-curi. Tidak sholat isya hari ini, tidak sholat fajar hari ini. Seperti itu maknanya. Maka sholat ini sangat memberatkan karena tidak ada iman. Berbeda dengan kita. Maka di sini disebutkan keutamaan, terutama sholat fajar dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima. Oh, jika seandainya mereka orang-orang munafik dan kaum muslimin yang kebanyakan sekarang di antara kita yang berat sholatnya, terutama fajar dan isya, juga sama khitabnya kepada kaum muslimin dan orang-orang munafik. Walau ya'lamun ma fihima, jika mereka mengetahui keutamaan sholat fajar dan sholat isya, la atauhuma walau habwa. Jika mereka mengetahui keutamaan sholat fajar berjamaah dan sholat isya berjamaah yang sebentar lagi kita akan membangunnya, jika mereka tidak mampu untuk berjalan karena kaki-kaki mereka merasa berat, sakit, rematik, asam urat, la atauhuma walau habwa, maka mereka akan mendatangi meskipun merangkak. Karena apa? Karena ingin mendapatkan keutamaan ini. Maka kalian bersyukur kepada Allah, sholat isya dan sholat fajar berjamaah di masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i dengan mudah. Maka syukuri nikmat ini. Maka mereka orang-orang munafik merasa berat isya dan merasa berat sholat fajar berjamaah, padahal keduanya ada keutamaan yang besar. Jika mereka mengetahui dan mengimani tentang keutamaan sholat fajar dan sholat isya berjamaah, mereka pasti akan mendatangi dengan merangkak jika mereka tidak mampu berjalan. Menandakan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Kemudian setelah itu, disinilah lafaz kewajiban. Walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqama summa amura rajulan fayusalli bin nas summa talaqa ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uhriqa alaihim buyutuhum binar. Ini pendalilan kewajiban yang keras. Maka Nabi mengatakan laqad hamamtu, kalimat hamamtu lebih daripada niat. Maknanya kalau niat hanya di dalam hati, aku berniat kalau punya uang, aku akan menginfakkan hartaku. Kebetulan Masjid Muqbil Al-Wadi'i sudah finishing, paling sedikit ikut membeli keramik, membeli semen dan sebagainya. Itu hanya niat. Namun hamamtu maknanya dia sudah menyisihkan uang. Dia sudah datang ke ATM mengambil uang. Itu namanya hamamtu. Namun belum diinfakkan. Paham? Maka beda niat dengan himmah apa? Himmah di atas daripada niat. Maka pendalilannya di dalam surat Yusuf. Apa disebutkan di ayat? Laqad hamma biha wa hammat bihi. Maka makna hamma, laqad hammat bihi, maka perempuan ini sudah mempunyai
hasrat kepada Yusuf bukan hanya di hatinya hasrat, namun sudah melaksanakan sebab-sebab, menutup pintu dan sebagainya. Faghulikatil abwab, maka ini dinamakan hammat biha atau hammat bihi, maknanya dia dalam keadaan di atas dari niat. Dan begitu pun di sini Nabi. Laqad hamamtu, aku memang sudah merencanakan di atas dari niat. Di mana aku sekarang ini mengambil pengganti untuk imam salat berjamaah dan aku keluar dengan beberapa sahabatku dan membawa kayu bakar yang ada api nyalanya, ada obornya, ada apinya, kemudian mendatangi rumah-rumah orang-orang yang menyelisihi salat berjamaah. Aku membakar rumah-rumah mereka. Maka permasalahan membakar rumah sampai mengambil harta-harta menandakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Dan ini sangat keras pendalilannya. Dan begitu pun dengan ini berarti selesailah permasalahan dari beberapa hadis kewajiban sholat berjamaah. Maka hadis yang berikutnya masih berhubungan dengan sholat berjamaah, tetapi bukan permasalahan yang berhubungan dengan wajib. Maka pendalilan yang lain juga yang tidak disebutkan muttafaqun alaih, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis ini juga hadis yang sahih, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim didatangi oleh seseorang yang buta. Di hadis dari Abi Hurairah juga. Ana rajulan a'ma qala ya Rasulullah laisa liqaidun taquduni ilal masjid fahalli min rukhsah an usalliya fi baiti. Ya Rasulullah, aku orang yang buta dan aku tidak mempunyai anak ataupun siapa yang membawaku ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah setiap sholat 5 waktu? Maka Nabi memberikan fatwa, hal sami'tan nida, ini pertanyaan pertama. Sebelum Nabi menjawab, apakah kamu mendengar adzan? Dan adzan pada saat itu belum ada mikrofon. Mungkin hanya didengar oleh sekitar masjid. Orang ini mengatakan na'am, menandakan dia tinggal dekat di sekitar masjid. Maka tidak ada mikrofon dan Bilal hanya sekedar berteriak, bisa didengar dengan radius wallahu alam 50 meter kurang ataupun lebih, misalnya 75 meter, 100 meter misalnya. Radius 100 meter didengar, maka kata Nabi, jika kamu memang mendengarnya, maka fa'ajib, jawablah sholat jamaah dengan mendengar kamu tadi. Menandakan dia tinggal dekat dengan masjid. 50 meter, 70 meter, 100 meter. Namun, di zaman sekarang mungkin adzan dengan mikrofon akan terdengar seperti kita mendengar dari Blok C, mendengar dari masjid yang di sana sekitar 1 kilo, 2 kilo pun kita bisa mendengarnya. Karena apa? Karena dengan mikrofon. Maka di sini lebih jauh. Orang yang buta berjalan 2 kilo, susah. Maka di sini Nabi menanyakan, apakah kamu mendengar adzan yang dekat dengan masjid? Maksudnya, iya. Maka jawab, tidak ada rukhsah. Menjadi pendalilan bagi para ulama yang mengatakan kewajiban salat berjamaah dari hadis ini, orang yang buta saja tidak diberikan rukhsah. Maka bagaimana dengan orang yang sehat, bugar, namun dia juga di sebelah masjid, tidak mau pergi salat berjamaah, maka bisa masuk kepada dosa besar. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini tentang salat berjamaah, keutamaannya dan kewajibannya. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Wal muadzin yu'adzin barakallahu fikum.